Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab yang keenam dari seorang penuntut ilmu. Penulis berkata, min a'zamil asbabil mu'inah 'ala al-ishtighali wal fahmi wa 'adamil milal aklul qadril yasir minal halal. Di antara sebab terbesar yang menolong seseorang untuk ishtighal, yakni ishtighal bil ilm, yakni sebab terbesar yang bisa menolong seseorang untuk bisa sibuk dengan ilmu, wal fahmi, dan memahami ilmu, wa adamil milal, dan tidak bosan atau tidak jenuh dengan ilmu, adalah aklul qadril yasir minal halal, memakan makanan yang secukupnya, dan makanan tersebut adalah makanan yang halal, ya, memakan makanan yang halal secukupnya. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ma syabi'tu mundu 16 sana. Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ya, sebagaimana telah kita jelaskan, ya, tidak mengapa untuk mendoakan ulama dengan radhiyallahu anhu, walaupun memang urf di kalangan para ulama dalam rangka isti'nasan bil adillah bil ayat, ya, yakni melandaskan pada ayat, maka tidak, yakni maka urfnya adalah radhiyallahu anhu untuk sahabat, rahimahullah untuk para ulama yang telah meninggal dunia, hafizahullah untuk yang masih hidup, begitu ya. Tetapi itu, ya, tidak ada halangan secara syar'i untuk mendoakan seseorang semoga Allah meridhoinya. Betul, itu makna dari radhiyallahu anhu. Asy-Syafi'i berkata, aku tidak kenyang sejak 16 tahun yang lalu. Yakni sejak 16 tahun yang lalu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau selalu memakan makanan yang secukupnya, ya. Dan kita memiliki riwayat dari Al-Imam Syafi'i atau tentang Al-Imam Syafi'i di mana beliau makan dengan puas dan makan dengan kenyang. Ada satu riwayat yang kita ketahui, kapan? Ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengunjungi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, makan dengan sangat banyak. Kemudian, ya, zahirnya tidak, yakni tidak sholat malam. Kemudian putrinya Imam Ahmad berkata kepada Imam Ahmad, ini tamu antum, gitu ya. Siapa dia? Yakni apakah memang betul Imam Syafi'i seperti itu? Maka setelah ditanyakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tentunya makanan yang ada di rumah Imam Ahmad adalah makanan yang berkah, makanya dimakan sebanyak mungkin. Dan tadi malam itu sibuk mengambil faidah dari sebuah hadis, ya, ya Aba Umair madza fa'ala Nughair. Al-Imam Syafi'i mengambil 1000 faidah dari hadis tersebut. Taib. Wa sababu dzalika anna kathratal akli jalibatun li kathratish syurbi wa kathratuhu jalibatun lin-naumi wal baladah wa qusuriz dhihni wa futuril hawasi wa kasalil jism. Sebab mengapa kita harus memakan makanan yang halal secukupnya adalah karena banyak makan itu menyebabkan banyak minum, dan banyak minum itu menyebabkan banyak tidur. Kemudian al-baladah, ya, pikiran yang tumpul, wa qusuriz dzihn, ya, pikiran yang kemudian terbelenggu dengan makanan dan minuman tersebut, dan rasa ngantuknya, rasa kekenyangannya, wa futuril hawas, kemudian kelima indera kita kemudian akan menjadi melemah. Kalau sudah ngantuk, maka inderanya melemah. Wa kasalil jism, dan badan kita menjadi malas. Hadza ma'a ma fihi minal karahiyati syar'iyyah wa ta'arudi li khataril asqamil badaniyah kama qila fa inna ad-da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Dan ini alasan-alasan tadi kita sebutkan, ini masih ditambah dengan alasan yang lain, yaitu karahah syar'iyyah. Karahiyah syar'iyyah yakni makruh secara syar'i untuk makan terlalu banyak. Dan
itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit badan sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, fa innad da'a aktsaru ma tara, sesungguhnya penyakit itu banyak yang engkau lihat berasal dari makanan atau minuman. Ya, jadi bait ini ditulis oleh Ibnu Rumi, ya, dinisbatkan kepada Ibnu Rumi. Walam yura ahadun minal awliya wal a'immah al ulama yasifu syakiran aw yusafu bi kathratil akli wala humida bihi. Dan tidaklah ada satu orang pun dari wali Allah, satu orang pun dari para ulama yasifu syakiran, yakni yasifu ahadan syakiran, yakni mensifati orang lain dan mensifatinya dengan yakni sifat yang terpuji, memujinya. Nggak ada para ulama memuji orang lain karena orang lain tersebut banyak makan. Ya, tidak ada para ulama sama sekali kemudian ketika membicarakan seseorang, kemudian diantara pujiannya adalah orang ini makannya banyak gitu misalkan. 2 piring satu, yakni 2 porsi. Ya, kalau di zaman ini mungkin kalau mahasiswa ini masih nyari dalih, yakni Ustadz kami makan nasi kucing, jadi 2 porsi itu masih sedikit. Tapi ada demikian, yakni. Jadi Anda sampai sekarang tidak tahu mengapa itu disebut nasi kucing. Porsi untuk kucing. Tapi yakni kita terdistraksi. Jadi tidak ada ulama yang mensifati seseorang kemudian memujinya karena dia banyak makan, atau tidak ada para ulama yang dipuji, disebutkan di biografinya bahwa ulama ini banyak makan. Tidak ada. Wa innama tuhmadu kathratul akli minad dawabi allati la ta'kilu bal hiya mursadatun lil amal. Ini tajam sekali, ya. Banyak makan itu baru dipuji kalau itu binatang ternak, bukan manusia. Gak ada manusia, ya, dipuji karena banyak makan. Gak ada. Yang dipuji karena banyak makan itu apa? Ad-dawab, binatang ternak. Kenapa? Karena dia tidak berakal sehingga tidak bisa, yakni belajar, menuntut ilmu, nggak bisa. Sehingga apa? Kegunaan dari binatang ternak mursadatun lil amal, dipersiapkan untuk melakukan amalan-amalan, pekerjaan yang dilakukan oleh badannya, tenaganya, bukan dengan akalnya, bukan dengan ilmunya. Baru kita puji binatang ternak ini, makannya lancar, banyak, ya, sehat. Gak ada kemudian ulama fulan, masya Allah, makannya lancar, banyak, sehat. Gak ada. Baik, tidak ada sama sekali. Maka oleh karena itu merupakan aneh ketika di zaman ini kemudian, ya, diadakan lomba makan, sehingga juaranya dipuji, betul tidak? Masya Allah, ini juara 1 lomba makan, juara 2, ya. Lomba makan itu berarti apa yang diujikan? Banyak-banyakan, cepet-cepetan, paling tahan pedes atau tidak, betul tidak? Enak. Ya, ini pujian kepada orang yang banyak makan dan cepat makan dan seterusnya. Itu aneh gitu ya. Itu tidak pernah dikenal di kalangan generasi terdahulu. Wa dhihnus sahihu asyrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadril haqir min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad ulima. Dan pikiran yang jernih, ya, az-dhihnus sahih kita terjemahkan secara bebas, pikiran yang jernih, pikiran yang bersih, pikiran yang sehat, pikiran yang lurus, asyrafu min tabdidihi wa ta'tilihi, itu lebih mulia, ya, lebih harus dimuliakan, yakni lebih layak harusnya daripada kemudian pikiran yang jernih atau akal yang lurus, akal yang sehat tersebut dibuang sia-sia, ya, dinafikan sia-sia dengan sekadar yang hina dari makanan. Biqadril haqir min ta'amin ya'ulu amruhu ila ma qad ulim, yang makanan tersebut bisa mengakibatkan apa yang telah kita ketahui, yakni tadi badan menjadi lemah atau lemas, kemudian pikiran kemudian menjadi tumpul dan seterusnya. Ya, jadi
Ketika seseorang itu banyak makan, maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, dia akan butuh juga banyak minum. Kemudian kalau sudah perutnya kenyang, maka itu akan mengakibatkan malas gerak, dan kemudian itu akan menyebabkan, yakni konsentrasinya tidak akan maksimal untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi yang benar adalah secukupnya, ya, secukupnya. Jadi makan supaya kita tidak lagi merasa lapar, tapi jangan sampai, yakni kenyang atau terlalu kenyang. Walau lam yakun min afati kathrati at-ta'ami wa syarabi ila al-hajatu ila kathrati dukhulil khala' lakana yanbaghi lil aqilil labib ay yasuna nafsahu anhu. Ini juga kalimat yang ajib, ya, ini. Kalau seandainya ya, bahaya dari terlalu banyak makan dan minum itu tidak ada bahayanya kecuali satu saja, yaitu adanya kebutuhan untuk banyak masuk toilet, sering, ya, ke toilet, maka lakana yanbaghi lil aqli labib, yakni wajib bagi seorang yang berakal untuk menjaga dirinya dari hal tersebut. Kalau misalkan bahayanya cuma satu, yaitu apa? Banyak makan dan minum menyebabkan banyak ke toilet. Kalau cuma bahayanya ini saja, harusnya orang yang berakal, ya, tidak kemudian berlebih-lebihan dalam masalah makan dan minum. Wa man ramal falaha fil ilmi wa tahsil al bughyati minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wan naumi faqad rama mustahilan fil adah. Barang siapa yang menginginkan, rama, menginginkan, al falaha fil ilmi, ya, kesuksesan dalam masalah ilmu, wa tahsil al bughyati minhu, dan menginginkan mimpinya, mengharapkan mimpinya terkait ilmu tersebut, yakni ingin menuntut ilmu, ingin menguasai ilmu, ma'akathratil akli wasyurbi wan naum, sementara itu dia banyak makan, banyak minum dan banyak tidur, faqad rama mustahilan fil adah, maka dia telah menginginkan sesuatu yang mustahil secara adah, secara, ya, kebiasaan dan urf manusia, ini tidak mungkin tercapai. Ya, jadi kata Ibnu Jama'ah Al-Kinani, dan ini juga banyak disebutkan oleh para ulama yang lainnya, adalah banyak makan dan minum dan banyak tidur itu melenakan, ya. Tetapi makan dan minum secukupnya, tidur secukupnya, itulah yang menjadi kunci kesuksesan seseorang dalam menuntut ilmu. Wal aula ayyakuna ma ya'khudhuhu min at-ta'ami ma warada fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adam luqaimat yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, rawahu Tirmidzi. Wal aula, ya, yang lebih utama adalah hendaknya yang dia konsumsi dari makanan itu sebagaimana yang disebutkan di hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda. Hadis ini adalah hadis yang menyebutkan maqasidus syariah, maksud syariat dalam bab ini, dalam bab makan dan minum. Jadi ini penting sekali. Ma mala abnu adam wi'an syarran min batnin. Tidaklah anak Adam itu mengisi suatu wadah yang lebih buruk daripada batan, daripada perut. Jadi wadah disifati wadah yang paling buruk oleh Nabi Muhammad SAW, yakni perut. Diisi oleh apa? Makanan dan minuman. Di saat yang sama, di sisi lain, para ulama banyak menyebutkan hati itu juga sebagai wadah. Wadah apa? Wadah ilmu. Ya, jadi kita lihat di sini wadah yang paling buruk adalah yakni perut, ya. Tidaklah seorang anak Adam mengisi wadah yang lebih buruk daripada perut. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, muamalah kita dengan wadah yang paling buruk tersebut, yakni perut kita sendiri. Bagaimana kita bermuamalah dengan perut kita sendiri. Ini sampai dalam masalah seperti ini, masalah makan dan minum, itu dijelaskan oleh syariat, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bihasbi ibni Adam luqaimat, ya, cukup bagi anak Adam itu untuk memakan beberapa suapan. Luqaimat,
Ya, dalam bentuk tasghir, menunjukkan kecil, bukan suapannya kemudian kemudian gitu ya. Walaupun kita mengetahui ini adalah urf Timur Tengah, betul tidak? Ambil nasi begini. Tahu tidak? Ambil nasi begini, ya, karena nasinya itu susah untuk kalau kita kan lengket nasinya. Kalau nasi di sana tidak lengket, jadi harus kemudian ya, antum tidak pernah makan sama orang Arab. Oh iya. Nah, jadi kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan fungsi dari luqaimah tersebut, yuqimna sulbah, menegakkan badannya. Ini maksud syariat. Yaitu apa? Makan dan minum itu tujuannya untuk menegakkan badan. Menegakkan badan. Itu yang ideal. Jadi kegunaan makan dan minum adalah ketika dia itu bisa menegakkan badan kita. yakni sehat. Yang dimaksud adalah sehat. Ya, bukan menegakkan badan tapi sakit-sakitan, bukan. Tapi badan kita tegak dan sehat. Sekadar itulah, maka itulah kadar makanan yang seharusnya kita makan. Fa in kana la mahala, kalau misalkan tidak bisa seperti itu, yakni Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan batasan maksimal. Fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga perut untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga perut untuk minumannya, untuk minumnya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga perut untuk nafasnya, yakni untuk udara. Rawahu Tirmidzi. Jadi ini adalah batasan maksimal dari yakni apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Fa in zada ala dzalik fa ziyadatu israfun kharijun anis sunnah. Kalau lebih dari itu maka lebihnya tersebut, tambahannya tersebut adalah israf, berlebih-lebihan. Apa bedanya israf dengan tabdzir, mubadzir? Israf itu ya ketika perkara tersebut pada asalnya disyariatkan, tapi kemudian kita berlebih-lebihan. Seperti makan dan minum pada asalnya disyariatkan. Makan dan minum itu hukum asalnya sebenarnya bukan mubah, tapi ma'murun bihi, diperintahkan oleh syariat. Nanti kita bahas di paragraf selanjutnya. Penulis menyebutkan ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, wa kulu washrabu itu perintah untuk makan dan minum, ya, fi'il amr. Ya, perintah untuk makan dan minum. Jadi secara asalnya makan dan minum diperintahkan untuk kita bertahan hidup, untuk kita menegakkan badan kita tadi, yakni sehat. Badan kita sehat. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan amalan ibadah yang itu adalah tujuan utama dari kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika makan dan minum secara asalnya disyariatkan tapi kemudian berlebihan, ini namanya israf. Sedangkan kalau perkara tersebut ya tidak disyariatkan pada asalnya, maka itu tabdzir, yakni mubadzir. Yang kita sebut mubadzir gitu ya. Baik. Waqad qala Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jangan berbuat israf. Qala ba'dul ulama jama'allahu bihadhil kalimat at-tibba kullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dengan kalimat ini seluruh ilmu medis. Ya. Yaitu apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu washrabu maksudnya adalah kita harus memikirkan yang maslahat untuk badan kita, yakni makan dan minum, dan dikiaskan seluruh maslahat yang lain untuk badan kita. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, yakni maksudnya kita jangan melakukan hal yang memberikan madarat pada badan kita. Ya, jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum, dan dikiaskan juga seluruh yang memberikan madarat pada badan kita. Sehingga ayat yang atau kalimat ini yang pendek ya, ini sebagian ayat ya, bukan keseluruhan ayat ini menggabungkan seluruh ilmu medis, karena ya seluruh ilmu medis kata para ulama yang juga menguasai ilmu medis ya, itu adalah
seluruh ilmu medis bisa digabungkan menjadi dua kaidah tersebut, yaitu kita harus melakukan yang maslahat untuk badan kita, dan kita harus menghindari yang madarat terhadap badan kita. Thayyib. Nah, jadi ada qawaidnya juga, al-qawaid at-tibbiyah. Thayyib. Kaidah-kaidah medis. Yani para ulama di zaman dahulu belajar ilmu tib seperti itu. Seluruh ilmu medis diringkas dalam qawaid dan dawabit. Sama kayak kita ketika kita belajar akidah, belajar fikih, terutama fikih. Ada qawaid-qawaidnya. Enggak tahu kalau ilmu medis dari barat, enggak ada. Yani ilmunya syatta, ya, berserakan, tidak ada kaidah umum, tidak diketahui kaidah umum dan seterusnya. Itu ya ilmu dari barat. Adapun ketika ulama bahas ilmu astronomi zaman dulu, bahas ilmu fisika, bahas ilmu matematika, bahas ilmu medis, bahas ilmu macam-macam, ya, itu semuanya mereka mencoba merumuskan qawaid-qawaid. Dan itulah yang kemudian diambil oleh orang-orang kafir. Ketika misalkan ya King Richard ke mana? Ke Filistin, perang salib itu ya. Banyak yakni disitulah mereka kemudian dapat ide, oh kalau bikin jamiah itu pakai wakaf ya, endowment dan seterusnya. Dibikinlah Cambridge sama Oxford dan seterusnya. Itu nyuri ilmu dari kaum muslimin. Thayyib. Jadi ini semua ayat atau bagian dari ayat ini menggabungkan seluruh ilmu medis. Dan itulah Al-Qur'anul Karim. Ya, seluruh ilmu itu diisyaratkan dalam sebuah kaidah umum di Al-Qur'anul Karim. Ilmu hadis disyaratkan, ilmu usul fikih disyaratkan, bahkan ilmu medis disyaratkan. Ya, banyak sekali. Jadi yakni tinggal para penuntut ilmu dan para ulama yang bersemangat untuk beristimbat dari Al-Qur'anul Karim. Taib. Nah, jadi tinggal menunggu ya para ulama kaum muslimin mengemas ilmu-ilmu, walaupun itu ilmu umum atau ilmu dunia, mengemasnya dengan style yang sama atau mirip dengan yang dilakukan oleh para ulama di ilmu syar'i. Itu para ulama zaman dulu ketika membahas ilmu tib yang tadi ana bilang, itu banyak stylenya mirip, manhajnya mirip ketika kita membahas ilmu syar'i. Taib. Kemudian adab ketujuh, ayakhudha nafsahu bil wara' fi jami'i sya'nihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya memiliki wara' dalam seluruh perkaranya. Apa yang dimaksud dengan wara'? Wara' itu adalah yakni tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan yang dikhawatirkan bermadarat kepada dirinya di akhirat kelak. Jadi yang dikhawatirkan itu akan bermadarat kepada dirinya atau kepada orang lain juga, itu konsekuensinya juga ya di akhirat, maka itu adalah wara'. Wa yataharral halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Dan hendaknya dia memperhatikan yang halal dalam makanannya, dalam minumannya, dalam pakaiannya, dalam tempat tinggalnya, dalam rumahnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa 'iyaluhu, dan seluruh perkara yang dibutuhkan olehnya dan oleh keluarganya. Ya, kendaraan, sekolah anaknya, apalagi semuanya ya macam-macam. Liyastanira qalbuhu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wan naf'i bihi. Ya, agar apa? Agar hatinya menjadi terang benderang dan agar hatinya tersebut bisa menerima ilmu, bisa menerima cahaya ilmu dan bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Wala yaqna'u li nafsihi bi dhahiril hilli syar'an mahma amkanahu at-tawarru wa lam tuljihi hajatun aw yaj'alu haddahu al-jawaz. Bal yatlubur rutbatal 'aliyah wa yaqtadi biman salafa minal ulama'il as-salihin fi at-tawarru' an katsirin bima kanu yuftuna bijawazihi. Baik, ini paragraf yang penting. Yaitu apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak qanaah, tidak sekedar langsung tenang dengan yang zahirnya halal secara syar'i selama dia bisa wara'.
Maksudnya apa? Maksudnya seorang penuntut ilmu itu ya wara', yakni tidak mengerjakan semua yang halal. Sebagian yang halal saja yang dikerjakan, sebagian halal yang lain ditinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari tingkatan yang tinggi, yaitu meneladani para ulama generasi terdahulu, para ulama yang saleh, di mana mereka tersibukkan dengan ilmu sehingga tidak banyak mengambil yang halal-halal tersebut. Naam, itu halal, tapi karena sibuk dengan menuntut ilmu syar'i, akhirnya tidak semua yang halal diambil. Ini paragraf penting, ya. Ketika penulis berkata meninggalkan sebagian halal dalam rangka wara', maksudnya adalah wara' di sini maksudnya adalah menginginkan derajat yang tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara sibuk dengan ilmu syar'i. Sehingga walaupun perkara tersebut difatwakan halal oleh ulama, tidak harus dia mengambilnya kalau memang nggak ada kebutuhan. Seperti misalkan contoh mudah ya, ketika para ulama misalkan menjelaskan bahwa hukum asalnya dari akad yang namanya at-ta'jir al-muntahi bit-tamlik misalkan, hukum asalnya adalah haram. Kenapa? Ini menggabungkan dua akad, al-ijarah sama al-bai'. Baik, haram. Tapi kalau kondisinya begini, maka halal. Seorang penuntut ilmu ketika kemudian mengetahui itu halal, enggak harus dia kemudian Anda pengen nyari, ya, Anda pengen melakukan transaksi yang sesuai dengan yang disebutkan oleh ulama tersebut. Yakni transaksi at-ta'jil al-muntahi bit-tamlik, nyari misalkan mau beli misalkan motor misalkan, pakai akad at-ta'jir al-muntahi bit-tamlik, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama yang halal tadi. Hukum asalnya haram, tapi kalau memenuhi syarat-syarat tertentu maka halal. Kemudian dia yakni berusaha mencari gimana caranya, yakni bisa nggak kita nyari, itu kan halal, kita kerjakan. Ntar ada fatwa lagi halal, kita coba kerjakan. Ntar ada fatwa yang halal lagi, kita coba kerjakan. Tidak demikian, penuntut ilmu tidak sibuk dengan hal-hal tersebut. Walaupun itu halal, walaupun ada fatwa halal, ya kenapa? Karena penuntut ilmu tersebut sibuk dengan yang lebih penting, yaitu apa? Menuntut ilmu syar'i, ya, dan yakni hal-hal yang bermanfaat lainnya, yang memang dia butuhkan. Jadi maksudnya di sini adalah tidak semua perkara halal itu dikerjakan bukan dalam rangka meyakini itu haram, atau bukan dalam rangka karena ini syubhat kemudian kita tinggalkan saja, bukan. Dia meyakini itu halal, tetapi karena ada hal lain yang lebih membuat dia memprioritaskan waktunya, yakni untuk menuntut ilmu syar'i, akhirnya dia yakni tidak mengerjakan yang banyak yang halal tersebut, walaupun ada fatwanya halal, karena memang tidak butuh, karena memang ada hal lain yang lebih penting. Ini maksud dari kalimat ini. Jadi bukan dalam rangka karena yakni kita menyempitkan diri kita sendiri, ya itu halal tapi halas, kita jangan ikutan. Kenapa? Karena lebih baik kita nuntut ilmu syar'i. Bukan. Kalau memang dibutuhkan tidak masalah. Kalau memang itu difatwakan, misalkan mungkin yang sekarang yang banyak dibutuhkan oleh penuntut ilmu atau orang secara umum di Indonesia misalkan terkait apakah top up uang elektronik kemudian dapat cashback, apakah cashbacknya halal atau haram? Para ulama khilaf. Ya, tidak hanya para ustadz di Indonesia, itu juga ada di Timur Tengah. Sistem transaksi atau sistem seperti ini. Apakah cashback tersebut halal atau haram? Ada yang berpendapat itu haram karena itu adalah riba. Al-qardu jarrun naf'an fahuwa riba. Al-qard, utang yang mengakibatkan adanya manfaat, maka itu riba. Tapi kemudian ada ulama yang berpendapat itu halal, ya, karena ini macam-macam juga. Ada yang berpendapat itu bukan qard, itu bukan utang piutang, akan tetapi itu adalah misalkan wadi'ah misalkan, atau ya takif fikih yang lain, pemodelan fikih yang lain. Tapi kalau ana pribadi berpendapat bahwa naam itu qard, utang piutang, tapi cashback itu bukan nafa' yang haram, itu bukan riba. Karena cashback tersebut tidak terkait dengan utangnya, tidak terkait dengan saldo yang kita miliki, ya, tidak terkait dengan jumlah saldo dan berapa lama saldo kita tersebut mengendap di situ.
Tapi dia terkait dengan aktivitas jual beli yang kita lakukan di aplikasi tersebut, ya. Jadi ini konsisten dengan misalkan kalau kita melihat kondisi bank misalkan, hatta walaupun itu misalkan bank Islami, betul, bank Islami. Ketika kita bikin akun di bank syariah misalkan, ya, yang benar-benar syariah, misalkan ada, maka apa yang kita dapat? Yang kita dapat bukankah banyak manfaat yang kita dapat? Kita bakal dapat kartu ATM, bisa betul tidak, debit card, sehingga dengannya kita bisa banyak bertransaksi, kita bisa dapat mobile banking, akses ke mobile banking, sehingga kita bisa belanja dengan nyaman. Kemudian kita bisa, kalau ATM-nya banyak, kita bisa ambil uang dengan mudah, begitu ya. Ini manfaat atau tidak? Ini manfaat juga, walaupun bukan manfaat madiyah. Ini manfaat yakni yang abstrak, tapi ya ini bukan riba. Betul tidak? Nggak ada para ulama yang memfatwakan itu riba. Semua manfaat yang kita dapat dari banyaknya ATM dari bank syariah tersebut. Ada orang yang mau milih bank syariah tapi ATM-nya cuma satu di satu pulau Jawa misalnya. Ya nggak mungkin, betul tidak? Tidak mungkin. Pasti orang mencari bank syariah yang ATM-nya di mana-mana. Dalam rangka kemudahan, dalam rangka ingin manfaat kemudahan bertransaksi. Ada bank syariah yang ada mobile bankingnya, ada bank syariah yang tidak ada mobile bankingnya. Kira-kira antum yang pilih yang mana? Sama-sama syar'i semua. Pilih yang ada mobile bankingnya, betul tidak? Itu manfaat. Tapi itu bukan masuk dalam kaidah al-qardu jarra naf'an fahuwa riba. Taib. Contoh misalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita misalkan ya ngutangin orang, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk, misalkan kita dapat tunggangan dari orang yang kita yakni ngutang ke kita tersebut. Ini tunggangan ini apa? Manfaat harta atau manfaat yang abstrak? Manfaat abstrak, itu bukan uang, itu bukan, ya betul tidak? Nah, itu na'am, kalau itu riba, manfaat yang riba. Jadi manfaat yang masuk dalam kaidah ini tidak hanya manfaat yang berupa harta, tapi juga manfaat yang abstrak tadi. Nah, sehingga ya ini kita harus membedakan mana manfaat yang masuk dalam kaidah tersebut sehingga riba, dan mana manfaat yang itu tidak termasuk dalam kaidah tersebut. Ya, sehingga kalau ana pribadi berpendapat bahwa cashback itu hukumnya halal, karena itu tidak terkait dengan utang yang kita berikan kepada aplikasi tersebut, tidak terkait dengan jumlah saldo kita dan yakni lamanya saldo kita mengendap, tapi seluruh orang yang bertransaksi jual beli. Ada orang yang saldonya lebih banyak tapi nggak pernah transaksi jual beli, dia nggak dapat cashback. Tapi ada orang yang saldonya cuma misalkan 20.000, top up-nya cuma 20.000, tapi dia langsung jual beli, langsung dihabiskan 20.000, dia dapat cashback, betul tidak? Tidak bergantung pada besarnya saldo dan lamanya saldo tersebut mengendap. Jadi itu terkait dengan aktivitas jual beli, sehingga itu bukan yang masuk dalam al-qardu jarra naf'an fahuwa riba. Nah, ketika kita kemudian meyakini bahwa itu halal, maka dan kita butuh, tidak masalah kita lakukan hal tersebut. Taib. Ya, jadi kalau kita meyakini itu halal, walaupun ada khilaf, tapi kita meyakini itu halal, tidak masalah. Ya, yang warok yang dimaksud adalah kalau itu memang belum kita yakin, kita belum tahu ini halal atau haram. Naam, yang warok adalah kita hindari terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah tahu dengan analisa dalilnya, ya, atau mempelajari atau dijelaskan dalilnya oleh para ulama atau oleh para ustadz, kemudian kita meyakini itu halal dan kita butuh memang, ya tidak masalah. Tapi kalau kemudian para ulama menjelaskan itu halal tapi kita nggak butuh, ya sudah, lakukan yang lebih bermanfaat, betul tidak? Seperti tadi para ulama menjelaskan at-ta'jir al-muntahi bit-tamlik, antum aja nggak kebayang apa itu, begitu ya, betul, karena belum dipelajari. Kalau dipelajari, insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah paham juga nanti, betul tidak? Ya, nih maka yakni kalau tidak butuh maka ya sudah, cari yang lebih tinggi derajatnya, yaitu sibukkan dengan yang bermanfaat, menuntut ilmu syar'i dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama, ya. Mereka tidak kemudian menjajaki seluruh peluang bisnis yang difatwakan halal oleh para ulama. Kenapa? Ya karena mereka sibuk dengan menuntut ilmu syar'i. Bisnis juga, tapi yang secukupnya, yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Itulah para ulama generasi terdahulu. Sudah Isa?
Taib, mungkin azan sebentar kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sedikit ya insyaallah. Penulis berkata, wa haqqu man iktudiya bihi fi dzalika sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling berhak untuk diteladani dalam masalah tersebut adalah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu lam ya'kulit tamrah allati wajadaha fit tariq khasyata an takuna minas sadaqah ma'a bu'di kauniha minha. Itu Nabi Muhammad SAW tidak memakan kurma yang beliau temukan di jalan, khawatir itu adalah sedekah, yakni sedekah untuk beliau. Ya, ma'bud di kauniha minha, padahal itu adalah peluang yang kecil sekali. Wali anna ahlal ilmi, yakni kemungkinannya kecil sekali untuk itu adalah sedekah yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW kemudian tercecer di jalan, begitu ya. Wali anna ahlal ilmi yuqtada bihim wa yu'khadhu anhum fa idza lam yasta'milul wara'a faman yasta'milu. Dan alasan yang kedua adalah karena ahli ilmu itu ya, mereka adalah orang-orang yang diteladani dan mereka adalah orang-orang yang diambil ya adab dari mereka. Fa idza lam yasta'milul wara' faman yasta'milu. Dan yakni kalau mereka tidak mengerjakan wara', maka siapakah yang kemudian mengerjakan wara' tersebut, memiliki wara' tersebut, kalau mereka tidak memiliki wara'. Dan penuntut ilmu adalah yakni calon ahli ilmu, betul tidak? Kalau penuntut ilmu tidak kemudian melatih dirinya untuk wara', maka siapa lagi yang akan wara'? Wa yanbaghi lahu ay yasta'mila rukhas fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha liyuqtada bihi fiha. Dan wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk mengambil rukhsah di tempatnya, yakni di kondisi-kondisi yang memang itu dibolehkan rukhsah. Indal hajah ilaiha, ketika ada kebutuhan untuk mengambil kondisi tersebut. Yakni misalkan orang harus safar, maka ya sudah, dia bisa mendapatkan uzur, mendapatkan rukhsah jamak dan qasar. Wa wujudi sababiha liyuqtada bihi fiha. Dan indal haja ilaiha, ketika ada kebutuhan dan ketika ada sebab rukhsah tersebut, hendaknya dia mengambil rukhsah tersebut supaya dia bisa dicontoh oleh orang lain. Ya, supaya orang itu bisa mengetahui bahwa ada rukhsah dalam masalah ini. Fa innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya cinta untuk diambil rukhsahnya sebagaimana Allah cinta untuk diambil azaimnya. Azaim itu adalah yakni hukum asal yang disyariatkan oleh syariat. Ya, hukum asalnya salat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Itu berarti azaim, jamak dari azimah. Maka rukhsahnya adalah qasar, sehingga 4 rakaat salat zuhur menjadi 2 rakaat salat zuhur. Ya, jadi seorang menuntut ilmu harus yakni mengambil rukhsah kalau memang itu dibolehkan untuk mengambil rukhsah supaya yakni supaya rukhsah Allah kita ambil, Allah mencintai rukhsahnya diambil, dan supaya orang-orang bisa meneladani dan bisa mengetahui, yakni bisa mengetahui bahwa di situ ada rukhsah. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.